Anda punya apa? Punya target apa? Jadi kalau misalnya tujuan atau goal Anda, contoh gitu. Coach, kayaknya saya pengen ngisi waktu saya untuk olahraga. Ya sudah, tujuan Anda olahraga. Olahraganya dalam bentuk apa? Oke, selamat pagi semuanya. Nah, ini menarik nih buat Anda semuanya. Saya dalam kondisi yang kita semua sekarang mulai. Nah, ini kita ngomongin mulai nih. Ada PSBB lagi, diperketat lagi. Mungkin nanti ke depan akan dibikin lagi transisi lagi. Nah, orang berpikirnya adalah gila ya coach ya, udah 6 bulan loh kita. Mau masuk 7 bulan, nggak tahu lagi nanti mau masuk sampai Desember. Nah, sekarang apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Nah, dalam masa seperti ini, saya bersama teman-teman para pembicara, para trainer mungkin banyak melakukan hal-hal yang membuat semua orang supaya punya hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif. Bahkan kita bikin quote, kita bikin motivasi, bahkan beberapa orang melakukan campaigns. Nah, saya di YouTube saya, di channel YouTube saya ini, saya ingin berbagi kepada Anda terhadap tips. Untuk tips. Nah, untuk hari ini saya akan ngomongin 4 tips. 4 tips bagaimana produktif. 4 tips bagaimana produktif di masa pandemik. Oke, tujuannya apa coach? Ngapain sih kalau produktif? Ya, sekarang kan gimana ya? Anda punya waktu banyak ya, benar nggak? Anda lebih banyak di rumah sekarang kan? Anda beberapa orang work from home, WFH. Banyak orang juga di luar sana yang melakukan aktivitasnya juga mulai berkurang. Artinya apa? Waktu Anda sadari apa tidak? Banyak. Oke, nah sekarang tips yang pertama. Tips yang pertama apa sih coach? Bagaimana caranya kita produktif di masa pandemik? Udah tahu nih kondisinya terbatas, semuanya beberapa area diisolir, beberapa bahkan lockdown lokal dalam tanda kutip. Ya udah, semua tempat tidak bisa dine in, terutama di Jakarta. Anda dengan PSBB yang sangat ketat ini, Jakarta 2 minggu 2 kali, hampir 1 bulan Jakarta melakukan lockdown lokal dalam tanda kutip PSBB untuk Anda yang suka nongkrong. Kita sebutnya lockdown. Kenapa? Anda nggak bisa kemana-mana, nggak bisa meeting, nggak bisa ketemu klien, nyari tempat nongkrong juga susah. Nah, tips yang pertama apa untuk produktif di masa pandemi ini? Yaitu mulai sekarang buat tujuan. Apa sih tujuan atau goal ataupun motivasi atau niat Anda di masa pandemi ini? Anda punya apa? Punya target apa? Jadi kalau misalnya tujuan atau goal Anda, contoh gitu. Coach, kayaknya saya pengen ngisi waktu saya untuk olahraga. Ya sudah, tujuan Anda olahraga. Olahraganya dalam bentuk apa? Kayaknya nggak punya apa-apa. Ya udah, pakai jalan kaki aja. Atau pakai untuk apa? Lari aja. Nah, tapi coach kayaknya kayak asik juga nih lihat orang-orang seperti saya, seperti coach main sepeda. Ya udah, sepeda aja. Dan ingat, beli sepeda sesuai dengan kemampuan Anda. Nggak perlu Anda ngeliat orang lain pakai merek yang begitu populer. Bahkan beberapa orang-orang top di YouTube-nya mereka atau di TV yang kita tonton, mereka menggunakan merek-merek yang branded. Anda nggak perlu. Kenapa? Mau merek sehebat apapun, kalau Anda juga nggak bisa ngayunya dengan waktu yang lama juga percuma gitu. Jadi nomor 1, mulai sekarang, saat Anda sudah menentukan goal, saat Anda sudah menentukan tujuan, sekarang tujuan itu dispesifikan. Kalau Anda mau olahraga bentuknya apa? Dan Anda akan berkomitmen seperti apa dengan olahraga itu? Targetnya apa? Oke, saya mau olahraga supaya waktu saya terisi dengan sehat. Oke, setelah itu goal tambahan bonusnya apa? Kurus bonus coach. Oke, sehat bonus. Yang penting saya mulai besok start dengan olahraga. Olahraga apa? Oke, saya mau jalan pagi setiap hari 45 menit. Atau saya mau bersepeda setiap hari misalnya 20 menit. Atau 2 hari sekali minimal 1 jam. Go. Jadi artinya apa? Membuat sebuah target, membuat sebuah tujuan, Anda mulai sekarang memang ingin Anda capai. Ada orang-orang tertentu yang saya temuin pengen ngapain? Pengen nanam hidroponik coach, lakukan. Tujuan apa? Ya udah nanti paling enggak mengisi waktu, mengisi sebuah proses. Nah, Anda menikmati itu, lakukan hidroponik. Dan nanti kita akan ngomongin tips kedua, ketiga, dan keempat untuk bisa membuat semua proses produktif ini bisa konsisten untuk Anda, maka Anda akan melihat tips kedua, ketiga, dan keempat dari saya. Nah, hidroponik, apalagi coach? Oh iya, saya pengen belajar tentang misalnya bahasa asing. Silakan.
lakukan. Intinya apa? Tujuannya apa? Terus ada beberapa orang, oke, saya ingin mempelajari ilmu yang tidak pernah saya pelajari. Contoh para ibu-ibu mulai memasak masakan yang mereka jarang, atau mereka selama ini pakai online, mereka sekarang mencoba masak bersama keluarga, bersama anak-anak yang dicintai. Lakukan. Mulai dari mana caranya? Ya udah, setelah Anda punya goal dan sebagainya, kita lihat tips kedua, ketiga, keempat dari saya. Yang penting buat sebuah target tujuan di mana masa pandemi ini tidak menguap begitu aja. Yang sudah terlena, nggak ada kata terlambat. Tenang aja, masih ada waktu. Karena apa? Kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Dunia mengalami ini bersama-sama. Beberapa negara sudah menyatakan bahwa mereka sudah mengalami gelombang kedua. Indonesia gelombang pertama aja masih terus naik. Artinya apa? Kita belum tahu sampai kapan. Bisa jadi kalau vaksin segera ditemukan atau ada obat-obat atau hal yang bisa membantu menaikkan imun tubuh Anda ditemukan, akan segera lebih cepat. Tapi kita nggak tahu. Sekarang semua dunia sedang bergerak untuk mencari obat itu. Mencari cara untuk supaya Anda semua sehat dan kembali normal. Oke, nah apalagi coach? Tadi saya sudah ngasih contoh, olahraga oke, bertanam hidroponik oke, memasak, membuat kue oke. Anda apalagi membaca coach, 1 hari 1 buku, oke, lakukan. Habis itu targetnya entah apa, paling nggak setelah pandemi selesai saya punya ilmu baru. Ada beberapa ibu-ibu saya lihat mulai belajar mengedit foto, bikin yang tadinya mereka nggak kepikiran untuk membuat sebuah kumpulan-kumpulan foto, memperbaiki sosial media mereka, lakukan. Bahkan ada beberapa kursus online, silahkan. Yang penting tujuannya adalah satu, sudah Anda tetapkan tujuan itu, baru setelah itu kita akan ngomongin kedua, ketiga, dan keempat. Oke, nah tips yang kedua. Oke, tips kedua buat Anda semua sekarang adalah setelah tadi tujuan sudah dibikin, motivasi, arah berpikir Anda, arah aktivitas yang mau Anda pakai untuk produktif sudah Anda buat. Oke, good. Sekarang yang kedua ngapain, coach? Yang kedua adalah bagaimana langsung action dan kondisikan pikiran dan arah berpikir Anda dalam kondisi step yang positif. Artinya apa? Di saat Anda bertindak, di saat Anda melakukan, di saat Anda memulai olahraga, saya mulai bersepeda, ada aja bisikan-bisikan, aduh ngapain sepeda sih? Apalagi ada mulai literatur menyatakan bahwa hati-hati dengan sepeda. Orang-orang hati-hati sangat mudah kalau kita terlalu over dan sebagainya. Nah, semua hal yang tadi Anda dengar, semua yang tadi Anda dapatkan, kembali lagi kadang-kadang mengganggu Anda. Omongan-omongan yang itu kadang-kadang mengganggu Anda. Sehingga akhirnya ada orang bilang, Pak udah jangan terlalu keras. Mulainya ngapain? Jalan pagi aja. Atau jalan sore. Begitu jalan di saat udah mulai bulan ber gini kadang-kadang hujan. Aduh malas lagi. Tarik selimut atau bahkan Anda santai-santai. Kita itu sekarang dengan kondisi banyak di rumah. Efektivitas kerja kita menurun. Betul nggak? Anda startnya pun mulai sekarang agak siang. Yang biasanya bangun jam 5 pagi, habis gitu terus langsung bekerja. Sekarang Anda bangun subuh tidur lagi. Kenapa? Karena Anda merasa bahwa Anda mau kemana. Anda bikin janji sama orang pagi juga nggak bisa. Terutama yang ada di Jakarta. Ya di beberapa daerah masih bisa Anda beraktivitas kerja. Nah untuk Jakarta sekarang kondisi PSBB yang ketat Anda nggak bisa. Apalagi Anda sekarang mau janjian pagi-pagi coffee shop Jakarta udah nggak ada tempat untuk dine in. Nah begitu yang nomor 2 inilah di saat Anda sudah action, ambil langkah, ambil tindakan, bagaimana mengkondisikan action ini ke dalam pikiran dan arah berpikir supaya tetap positif. Artinya apa? Anda sekarang cari olahraga ini positifnya untuk Anda apa? Tujuannya apa? Oke, saya setelah bersepeda ini kalau setiap pagi rupanya badan lebih enak lagi. Rupanya saya bisa nambah lagi speed kalau misalnya saya sepeda. Plus di saat seperti itu ngapain sih caranya? Ya sudahlah, di saat seperti itu Anda tinggal berpikir untuk rutin setiap hari. Dulu di saat saya start pertama kali sepeda, yang saya lakukan adalah saya pernah sepeda pagi malam. Sampai ada orang bilang, gila nih sepedaan, lagi gila sepeda. Saya cuma jawab, ya karena lagi enjoy banget, lagi asik banget. Anda juga sama bukan? Di saat Anda ada hobi sesuatu yang menarik, Anda lakukan itu sampai Anda tidak tahu waktu lagi. Nah habis itu saya kendor, setelah 1,5 bulan turun menjadi 1 hari 1 kali. Sekarang turun menjadi 2 hari sekali atau 1 hari 1 kali, tapi dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Oke, nah tips yang kedua sudah bisa Anda pikirkan sekarang. Jadi setelah Anda bertindak, bagaimana mengkondisikan pikiran, bagaimana mengkondisikan arah berpikir supaya dapat step positif. Caranya gimana coach? Caranya dong coach. Oke, caranya adalah bagaimana sebuah aktivitas itu di saat Anda sudah siapkan, sudah Anda create dan sudah Anda lakukan, cari positifnya apa? Cari goal yang Anda dapetin apa setelah itu. Cari sesuatu yang membuat Anda merasa bahwa itu adalah poin penting buat Anda. Kalau saya biasanya
saya tambahin dengan begitu bersepeda, saya cari aplikasi yang ya kalau orang lain bilang sana bisa sombong. Kalau saya enggak, ya paling enggak saya bisa upload. Sama aja ikut sombong juga ya. Ya, tujuannya adalah ngapain? Paling enggak saya menjadi prestasi sendiri buat diri saya plus orang-orang sekitar saya dan teman-teman saya tahu. Dan menariknya adalah ada aplikasi 3D sekarang. Jadi Anda bisa seakan-akan Anda sedang berjalan ke satu tempat dan itu bisa dijadikan satu video dan itu keren. Nah, itu menjaga positif saya. Paling enggak saya setiap kadang-kadang ada itu motivasi 4 kilo, aduh stop deh 10 kilo. Nah, sampai sekarang saya berani 25 kilo, 23 kilo. Nah, di saat itu ada kebanggaan. Kalau 4 kilo nggak diupload, sekilo apalagi nggak diupload, 800 meter apalagi nggak diupload. Begitu ngomongin 20 kilo, upload dong. Ya, jadi sekarang ngapain? Bagaimana caranya supaya ini tetap positif? Kembali lagi, apa yang Anda dengar dari orang lain, apa yang Anda dilihat dari orang lain, Anda sharing. Informasi, saya dapat informasi jangan sepedaan malam. Betul bisa jadi. Tapi saya cuma melihatnya bahwa yang penting saya berada di lingkungan yang menurut saya aman. Caranya adalah di kompleks saya sendiri. Atau sekarang saya udah mulai habis maghrib, habis sholat, saya mulai keluar kompleks karena apa? Cari aspal. Tapi tetap cari yang penerangan jalannya aman. Kembali lagi semua di riset, semua dianalisa tujuannya supaya tetap omongan-omongan orang yang tadi akan mengganggu Anda, mereka sayang sama Anda. Cuman kadang-kadang rasa sayang itu berlebihan sehingga kadang-kadang mengerem diri Anda. Sama, Anda mau ngapain? Mulai memasak, mulai apa? Mau kursus komputer terhadap aplikasi software tertentu. Ada aja omongan, ngapain sih belajar begituan? Udah deh nanti bisa kok. Ini wah, banyak hal yang positif. Ingat yang ngomong begitu sudah ahli belum? Ya, jadi kalau saya selalu melihat sekarang saya mulai pilih di sosial media saya apa yang mau saya lihat, apa yang mau saya dengar dan apa yang mau saya baca. Udah itu doang. Kenapa? Karena itu ganggu pikiran. Coba bayangin Anda melihat sebuah informasi, berita berulang-ulang, informasinya negatif. Apa yang terjadi? Positif Anda atau arah berpikir Anda juga akan jadi down. Jadi tips yang kedua ini, harapan saya, bagaimana Anda sekarang tentukan di mana tempat apa yang Anda mau dengar, apa suara yang Anda mau dengar, apa yang mau lihat, supaya Anda tetap di state yang positif. Tujuannya adalah manfaatnya untuk Anda. Dari aktivitas yang produktif ini apa? Cari, gali sebanyak mungkin. Buat Anda yang cuma nanam hidroponik, manfaatnya luar biasa. Saya baru kemarin ketemu dengan salah satu teman, beliau cukup senior. Saya manggilnya Om, beliau sangat aktif, bahkan sampai ada orang bahkan pasangannya bilang, aduh tambah hitam. Padahal beliau sadari apa tidak itu berjemur. Di saat Anda berjemur cuma diam, melamun lagi, mending kenapa nggak sambil berproduktif? Yaitu apa? Mindahin tanaman, ngecek air, ngecek kadar air yang ada dalam saluran hidroponik, apapun. Artinya apa? Di poin kedua ini, cari sebanyak mungkin segala sumber daya sehingga tujuan Anda melakukan hal produktif nomor 1 tadi, tetap Anda jaga positifnya, tetap Anda jaga arah berpikirnya supaya Anda tetap di state yang positif. Di saat seperti itu, nggak tahu kenapa Anda akan semakin kuat. Kalau nggak Anda lakukan besok pagi, nagih. Ya kalau nggak Anda action besok, Anda cari. Kenapa? Karena tadi positif saya sudah tahu kok. Apalagi kalau saya bersepeda sekarang sudah punya aplikasi. Jadi kalau nggak upload itu kayak rasanya kayak kurang. Bahkan saya merasa saya tertagih sendiri. Walaupun kadang-kadang ya hanya beberapa teman aja yang komentar. Tapi yang lihat cukup banyak dan saya bangga. Artinya buat saya, saya sudah masuk step itu. Dulu saya ceritakan ke Anda. Dulu sepeda pertama, begitu saya beli, saya itu muter 2 kali komplek. Padahal nggak sampai 3 kilo itu udah ngos-ngosan. Naik level, saya bisa naik 10 kilo atau 10 putaran, itu pun waduh ngos-ngosan. Telah 3 hari istirahat, hari keempat mulai 4 putaran udah pengen berhenti. Sekarang begitu nggak sejam rasanya belum sepedaan. Bagaimana supaya naik level itu? Yaitu saya lakukan dengan konsisten dan konsisten. Saya bersyukur sekarang sudah masuk ke 80 kali saya bersepeda. Dari saya start di awal Juli, habis lebaran saya belum start. Baru awal Juli saya start. Artinya apa? Nggak ada yang terlambat buat Anda mulai apapun. Oke, nah ngomongin yang ketiga sekarang. Setelah tahu yang pertama, tahu yang kedua, terus ketiga apa dong coach? Supaya saya tetap produktif di masa pandemik. Nah, yang ketiga ini sebenarnya ngomonginnya adalah tadi kan Anda sudah dapat aktivitasnya, sudah dapat tujuannya, sudah Anda actionkan, sudah dijagain supaya tidak ada efek-efek negatif, informasi negatif, pengaruh negatif, sehingga Anda tetap arah berpikirnya, actionnya juga positif, bahkan dibungkus ke dalam step yang positif.
Nah yang ketiga sekarang adalah semua aktivitas tadi, inisiatif tadi, action tadi, semua hal yang Anda lakukan tadi itu tanggung jawab Anda sendiri. Artinya apa? Tips yang ketiga tadi adalah inisiatif, action, kontrol. Semua yang Anda lakukan di poin kedua dan pertama tadi itu tanggung jawab Anda sendiri. Anda kontrol diri Anda sendiri. Bukan Anda olahraga karena istri atau karena suami atau karena orang yang dicintai. Nggak apa-apa, di awal boleh begitu. Kan tadi yang kedua boleh begitu karena pengaruh-pengaruh informasi. Boleh begitu. Tapi ketiga, supaya produktif ini tetap bisa Anda lakukan secara kontinu, kontrol diri Anda sendiri. Jadi mulai sekarang cara mengukurnya gimana, Coach? Cara melihatnya gimana? Ya sudah, ukur deh tujuan tadi terhadap diri Anda. Setelah saya olahraga rajin, rutin, dan secara saya yakin bahwa ini hal yang positif untuk saya, berarti sekarang ngapain? Kontrol diri Anda. Oke, satu, paling enggak sekarang target udah mulai menurunkan berat badan. Saya udah mulai kemarin tuh ngerasa sebelum masa pandemi terlalu kegemukan atau ya lebih berisi lah. Sekarang saya mau lebih turunkan. Bikin target. Targetnya berapa? 10 kilo sebulan, 5 kilo sebulan, 2 kilo sebulan. Bikin lebih spesifik supaya diri Anda ada sesuatu. Setelah itu Anda mau ngapain? Pride terhadap diri Anda. Sehingga yang terjadi produktif yang Anda lakukan ini makin asik. Kalau Anda mau bikin kue, Coach, kalau bikin kue gimana dong? Ya sudah, inisiatif, rencana, semua berhadap bikin kue, segala sumber daya terhadap bikin kue tadi Anda kontrol terhadap diri Anda sendiri. Yaitu siapa? Anda yang action dong. Anda nggak bisa bikin kue, Anda cuma membelikan buku dan resep dan semuanya, termasuk peralatan dan semua bahan-bahan, Anda suruh orang lain juga. Percuma, orang lain yang produktif, Anda tidak produktif juga. Jadi yang ketiga ini yang paling penting adalah saya mengontrol terhadap semua yang saya lakukan. Sehingga bangun tidur saya yang mau. Hari itu mengerjakan karena saya yang ingin. Jadi tips yang ketiga ini kontrol terhadap diri Anda. Cari semua sumber daya terhadap tujuan Anda. Terhadap hal yang sudah Anda lakukan. Cari sumber dayanya. Karena Anda tahu sekarang kalau kayak saya cari sekarang cara melihat bagaimana bernafas, mengambil nafas di saat sepeda. Saya lihatnya dari YouTube. Terus saya stretching pelan-pelan. Saya ngelihat juga caranya. Oke, saya belajar. Itu sumber daya, itu skill yang saya sedang pelajari. Anda juga sama. Anda mau mulai memasak, Anda mau mulai aktivitas apapun, sumber dayanya cari. Sehingga kontrolnya terhadap diri Anda sendiri. Anda tidak lagi tergantung terhadap orang lain atau siapapun. Tergantung terhadap diri Anda sendiri. Yang terjadi yang menarik adalah gini. Oke, setelah goalnya jalan, setelah semuanya sudah jalan, kadang-kadang kan orang di luar sana nganggapnya adalah ya habis karena nggak ada dia sih, saya jadi nggak semangat. Enggak, dengan poin ketiga ini kan nggak ada lagi. Semua karena Anda. Motivasi terhadap orang lain boleh, tapi kembali lagi Anda yang pingin. Ya jadi sekarang caranya gimana? Kenali terhadap diri Anda, ngomong ke diri sendiri. Oke, caranya ngecek Anda bangun tidur pengen itu lagi nggak? Pengen sepeda lagi nggak? Pengen jalan pagi lagi nggak? Pengen bikin kue lagi nggak? Anda bangun tidur, Anda pengen ngecek hidroponik Anda nggak? Atau Anda pengen aktivitas yang tadi Anda misalnya belajar apa itu? Edit foto, video, bikin video. Anda bikin video nggak? Tapi kalau semuanya kontrolnya tidak karena diri Anda sendiri, bangun tidur Anda nggak pingin. Bahkan Anda lebih berpikir adalah nyari lagi yang baru. Orang lain lihatnya lalu ganti lagi. Jadi mulai sekarang kontrol terhadap diri sendiri. Cara ngeceknya adalah Anda bangun tidur pengen nggak, nagih nggak, Anda lakukan itu lagi nggak. Nah setelah Anda lakukan itu semua, apa selanjutnya? Cari sumber dayanya, cari skillnya, cari semua kemampuan untuk mendukung ke situ. Walaupun olahraga Anda cari mentor, cari orang di YouTube atau di sosial media yang bisa Anda follow. Tujuannya adalah Anda ada beberapa orang yang akhirnya bisa turun berat badan cukup signifikan. Ada beberapa orang cukup dengan olahraga tanpa berkeringat cukup sehat. Lihatnya dari mana? Bagaimana kondisi tubuhnya, bagaimana dia merasanya, bahkan sampai ada testimoni dia mulai sekarang imun tubuhnya jauh lebih baik. Oke, tips yang keempat. Nah, sebelum tips yang keempat ini saya sekarang ini sejak masa pandemi mencoba mengkonsumsi semua paling nggak masakan dari rumah sendiri. Dan Anda mulai sekarang ayo coba. Semua ada di rumah. Kita sudah terbiasa dari kecil juga banyak hal di sekitar rumah kita. Ayo mulai kita kenalin. Dan ini enak banget. Dan ini cukup. Nah dulu kayaknya makan harus kenyang ya. Sekarang agak sombong dikit. Makan kayaknya yang segar-segar gini juga udah mulai kenyang. Walaupun kadang-kadang ada aja cheatingnya ya. Nah sip. Sekarang ngomongin tips yang keempat, Coach. Udah dong. Sekarang sudah lakukan tujuan. Sudah
cek secara positifnya juga sudah saya kontrol, sudah saya monitor secara, dan saya yakini bahwa ini adalah keinginan saya sendiri. Terus yang keempat, gimana lagi biar saya tetap produktif di masa pandemik? Jadi nggak hanya orang bilang di luar sana anget-anget tet ayam ya. Kenapa? Artinya apa? Ya udah cuman pengen doang gitu loh. Pengen mulai ganti. Yang keempat, tetap produktif di masa pandemik. Yang harus Anda lakukan adalah Anda cek secara ekologis di tips yang keempat menurut raport secara Neuro Linguistic Programming, secara NLP. Artinya apa? Masih ingat mungkin di materi-materi saya sebelumnya, kalau Anda perhatikan artinya apa? Cek secara win-win-win. Nah, mulai sekarang produktif yang Anda bikin tadi di masa yang sekarang Anda isi semua di rumah Anda, cek secara win dong. Win artinya apa? Terhadap diri Anda. Tadi yang ketiga, betul nggak ini keinginan saya? Sudah Anda cek, oke, clear. Nah sekarang adalah terhadap lingkungan Anda, terhadap alam di sekitar Anda. Kalau di dalam perusahaan, ya itu apa? Perusahaannya sendiri. Betul nggak apa yang dilakukan itu memang menguntungkan atau memang secara alam juga tidak merugikan? Oke, clear. Berarti, oke coach, menguntungkan. Win juga. Nah sekarang terhadap lingkungan sekitar Anda. Kalau di dalam perusahaan biasanya kita sebutnya customer. Kalau di dalam lingkungan sehari-hari ya kita sebutnya adalah orang di rumah Anda. Atau ya paling enggak adalah orang-orang yang memang akan menjadi partner atau orang yang akan menjadi teman Anda melakukan aktivitas itu. Kalau kayak saya bersepeda, win bersepeda untuk saya, win juga untuk orang yang saya ajak, dan win juga untuk lingkungan saya. Kenapa? Karena saya tidak mengganggu lingkungan, saya bahkan mengajak dan membuat suasana lingkungan di setiap pagi atau sore. Saya banyakkan sore, bahkan kadang-kadang sekarang lebih banyak lagi malam. Kenapa? Karena malam itu lebih tenang. Walaupun setelah membaca artikel olahraga malam harus hati-hati. Saya masih riset itu, alhamdulillah walaupun sudah 80 kali saya berolahraga, alhamdulillah sih dalam kontrol yang cukup aman, walaupun sedang saya coba terus riset. Nah, artinya yang keempat sekarang adalah secara ekologis Anda cek aktivitas produktif Anda ini. Tujuannya apa coach? Tujuannya adalah kembali lagi ke seperti poin-poin sebelumnya, yaitu apa? Bangun tidur saya nagih, bangun tidur saya pengen konsisten. Nah, poin keempat ini begitu secara raport win-win-win. Enaknya apa? Mau nggak mau Anda nggak perlu diingetin orang. Mau bikin kue nggak perlu diingetin orang. Mau bersepeda nggak perlu diingetin orang lain. Mau jalan pagi nggak perlu diingetin orang. Mau baca buku nggak perlu diingetin orang. Mau Anda produktif apapun nggak perlu diingetin. Kenapa? Karena kemauan Anda sendiri. Bahkan, nah ini menarik. Di saat Anda sudah cek secara ekologis di tips yang keempat, begitu Anda tidak lakukan, orang lain yang ngomong, lo kok nggak pernah keluar? Kok nggak kelihatan lagi? Anda ada rasa gila. Ini gara-gara gue nggak sepeda nih, gue nggak olahraga nih. Bahkan temen yang biasa kemarin makanan Anda enak atau bikin kue Anda enak nanya, kok kuenya nggak pernah dibikin lagi? Maka otomatis Anda akan mulai lagi 1, 2, 3 dan 4 lagi. Menariknya itu. Jadi secara produktif, kalau udah kita bungkus di poin keempat, 1, 2, 3, 4-nya Anda juga langsung mulai. 1, 2, 3, 4-nya mulai. Menariknya itu juga buat Anda. Artinya produktif bisa jadi semua alam semesta akan dukung Anda. Bahkan lingkungan akan membuat seperti itu. Bahkan anak Anda, mami kok mami nggak bikin kue lagi, mami nggak masak ini lagi, kok mami nggak begini lagi. Orang yang mencintai Anda, orang-orang yang dekat dengan Anda, yang terus mendorong Anda untuk melakukan produktivitas tadi di saat Anda melupakannya. Jadi pembungkus kita hari ini adalah saya akan ngomongin 4 tips tadi. Yang pertama, setelah Anda punya tujuan, punya goal, punya motivasi untuk ke arah tujuan itu, Anda bikin, Anda lakukan, Anda pilih, dan setelah Anda pilih semuanya, kembali lagi beli kalau butuhkan peralatan kemampuan Anda. Ingat, kondisi sekarang harus pintar-pintar menabung, harus pintar-pintar menjaga cash flow. Karena apa? Kita nggak pernah tahu lagi kondisi pandemi ini sampai kapan. Yang kedua, setelah Anda tadi punya tujuan dan goal dan sebagainya, yang kedua adalah bagaimana Anda action, Anda melakukannya tetap dalam kontrol yang positif dan arah berpikir yang positif supaya tetap dalam state yang positif. Artinya apa? Di poin kedua ini bagaimana Anda bisa menangkis, bisa mengontrol diri Anda supaya Anda tidak mudah goyah. Sehingga tujuan Anda tadi makin jelas. Yang ketiga, semua inisiatif, semua action, semua arah berpikir Anda, semua kontrol Anda sendiri. Jadi semua motivasi itu karena Anda sendiri, bukan karena orang lain. Anda tidak bisa lagi, oh kenapa begini? Nggak apa-apa yang kedua karena efek ikut-ikut boleh. Tapi yang ketiga ini yang harus mulai sekarang mulai Anda kelola oleh diri Anda sendiri. Dan yang keempat, secara ekologis Anda cek secara raport, secara win-win-win, sehingga Anda
secara alam semesta, secara lingkungan, secara orang yang Anda cintai, secara partner, dan secara diri Anda, semuanya meminta Anda untuk melakukan produktivitas ini. Dari mana? Dari efek yang sudah Anda mulai. Sehingga setelah ini, mau pandemik nanti berhenti di bulan depannya lagi, atau kapanpun berhenti, Anda punya skill baru, Anda punya aktivitas baru, dan Anda yang menarik adalah Anda punya produktivitas baru yang menguntungkan buat diri Anda sendiri. Oke, dan makin asik bukan? Jadi mulai sekarang, kalau yang kemarin sudah mulai angkat-angkat tai ayam, atau sudah mulai, tapi habis itu nggak mulai lagi karena nggak sendirian atau apapun, yuk mulai aja. Ingat, kalau Anda sudah mulai, Anda pasti cari cara semuanya. Nggak ada teman sepeda, pasti ada cara teman untuk cari sepeda. Oke, see you in the next level and the next success. Bye.